لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Apakah sehat? Bapak doakan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ananda, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran daring. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi mengenal Allah Subhanahu wa taala, mata pelajaran akidah akhlak kelas 2 ya. Materi ini adalah materi yang ketiga ya, yang akan kita pelajari ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dalil akli. Yang kedua, menyajikan dalil akli tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Ayo mengamati. Nah, perhatikan gambar tersebut. Gambar apa itu? Ya, itu adalah gambar kursi dan meja. Apakah itu langsung jadi seperti itu ya nak? Tentu tidak ya. Tentu kursi dan meja itu ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Ya, yang membuatnya adalah manusia ya. Orang yang membuat meja dan kursi ya. Nah, begitu juga dengan alam semesta ini beserta seluruh isinya ya. Nah, perhatikan, bumi dan seluruh isinya tentu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada secara tiba-tiba. Tentu ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kursi dan meja saja tidak langsung jadi, tentu ada orang yang membuatnya. Begitupun dengan alam semesta, tentu ada yang membuatnya ya nak. Ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, bumi, pohon, gunung dan lain-lain ya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai hamba Allah, kita harus merawat dan menjaga ciptaannya dengan baik. Siapa ciptaannya? Ya, ciptaan Allah itu siapa? Manusia, hewan, tumbuhan, ya. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk menjaga dan merawatnya. Semua makhluk merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nanda, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua ya. Nah, yang pertama, ciptaan Allah Subhanahu wa taala bersifat konkret ya, atau dapat terlihat seperti matahari, bulan, bumi dan pepohonan ya. Semua itu ciptaan Allah yang dapat kita lihat ya, atau bersifat konkret. Yang kedua, ciptaan Allah Subhanahu wa taala bersifat abstrak ya. Bersifat abstrak atau yang tidak dapat dilihat seperti angin, udara, malaikat dan jin ya. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita lihat. Nih, dalil akli ya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Imran ayat 190 ya.
Ayo kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu adalah dalil akli ya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 190. Nah, coba tarik napas. Kemudian hembuskan. Nah, apa yang kita hirup? Ya, yang kita hirup adalah udara ya. Lalu kita hembuskan. Nah, apakah udara itu nampak? Tidak nampak. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah itu tidak kelihatan, tapi dapat kita rasakan keberadaannya dengan cara melihat ciptaan-ciptaannya tadi ya. Angin, udara, apalagi ya, bumi, matahari, bulan, itu semua ciptaan Allah. Kita yakin bahwa semua itu adalah ciptaan Allah. Nah, terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga materi mengenal Allah Subhanahu wa taala ini dapat Ananda pahami ya. Ananda pahami, dapat Ananda terulang lagi jika kurang paham nantinya. Semoga Ananda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat 5 waktu ya. Jangan lupa untuk membaca Al-Qur'an, patuh dan taat kepada orang tua, dan selalu menyayangi kedua orang tua ya nak. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Bapak tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بلغنا لقاه